Di sini itu orang memang mempercayai ada sesuatu yang membuat mereka enggan ke sini. Apa itu? Seperti mitos tentang ular tahun. Ular tahun itu semacam ular yang ketika kita terkena ular tersebut, ya kita akan terkena penyakit. Oh, gitu. Dan ya? penyakit itu menanggung. Oh. Tidak sembuh-sembuh. Oke, teman-teman, kali ini kita berada di daerah Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Nah, kita berada di pinggiran jalan ini, jalan yang terkenal dengan rawan sekali kecelakaan ya. Karena jalan ini ada sebuah tikungan dan banyak kecelakaan yang di sini yang berakibatkan kecelakaan tersebut biasanya yang sering tewas. Karena di sini tempat ini ternyata memiliki sejarah yang sangat unik sekali. Di antara mitos-mitos tentang keangkeran tempat ini ada sebuah tempat yang mungkin dulu adalah tempat suci atau mungkin candi ya. Tempat ini jarang sekali orang mengetahuinya karena lokasinya juga sangat terpencil. Namun di sana tepat di depan itu ada dua buah rumah yang tinggal di situ yang masih sampai saat ini dihuni orang ya. Nah, tempat ini seperti kalian lihat sendiri ya, memang terlihat sangat angker apalagi kalau malam ya, dengan banyak sekali pepohonan. Padahal di sini merupakan tempat keramaian. Nah, kita nanti akan melihat di antara rumah-rumah itu ada sebuah peninggalan atau bangunan kuno dengan beraneka ragam cerita. Nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri. Kita langsung pergi ke sana. Ayo. Jadi ya kita lihat langsung ini apa yang ada di sini. Yang terpenting informasi itu mengatakan di sini ada sebuah tatanan Batu bata kuno yang ada makamnya. Iya, betul sekali. Nah, memang ya teman-teman, ini cuplikan aja sedikit. Di daerah Delanggu sangatlah banyak. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Jangankan di area punden ya, di pemakaman saja itu batu bata kuno, batu andesit juga sangat banyak, batuan candi ya, yang memang dijadikan sebuah kuburan atau punden ya. Kita akan cari yang menandakan dulu tempat ini ada sesuatu tempat yang sangat khusus mungkin ya. Betul, tempat spesial. Tempat spesial di era kerajaan ya. Betul. Karena memang kalau kita telisik informasi demi informasi ya Kang ya. Iya, betul. Itu Desa Delanggu atau Kecamatan Delanggu ini adalah pintu gerbang. Apakah ini Kang ya? Nah, kita kali ini melihat ya sesuatu yang sangat unik sekali memang. Dan tempat ini jarang sekali orang yang tahu. Oh gitu ya. Ini ya benar-benar. Di samping itu tempat ini juga terkenal angker ya. Makanya tempat ini sangat rimbun. Tidak ada yang membersihkan. Di sebelah sana sudah terlihat ya. Banyak sekali semak belukar yang sangat tebal ya. Sehingga menutupi pandangan kita. Namun di depan kita ini sangat bersih juga. Mungkin hanya sekitar ini aja yang dibersihkan dan masih dikeramatkan sampai saat ini. Iya. Kang, ini kalau melihat bangunan atau tatanan bata ini ya, ini kira-kira apa sebuah altar atau memang candi yang berundak gitu ya? Ya, memang kalau kita lihat seperti candi berundak, altar juga bisa. Kalau kita lihat ada beberapa balok-balok batu candi, memungkinkan di sini dulu merupakan tempat suci. Betul. Kalau kita lihat loh. Dan yang di sana ya, yang di atas sana itu malah kalau orang sini bilang itu rumbuk ya. Iya. Emang nggak ada yang berani ya? Nggak ada berani. Ini saya pernah dengar sebuah cerita kan. Iya. Kita pernah dengar sebuah cerita konon di sini itu orang memang mempercayai ada sesuatu yang membuat mereka enggan ke sini. Apa itu? Seperti mitos tentang ular tahun. Ular tahun itu semacam ular yang ketika kita terkena ular tersebut, ya kita akan terkena penyakit. Oh, gitu. Dan ya? penyakit itu menanggung. Tidak sembuh-sembuh. Gitu. Kira-kira ya? Iya. Biasanya dengan cerita yang ada seperti itu, biasanya di situ ada sesuatu yang disembunyikan. Betul sekali. Biasanya ada nggak cerita narasi yang seperti ada penjaga itu? Betul. Iya. Nah, cerita itulah yang menjaga tempat ini
sampai asli dan tidak terbocorkan oleh dunia luar. Oke Kang, kalau gitu kita lihat langsung ya, betul. Di depan ini apa sebetulnya kalau kita melihat dari struktur tatanannya ya. Iya. Ya, ini benar-benar atau mungkin ditata ulang kira-kira. Kalau saya melihat ini Kang ya, ini sepertinya sudah ditata ulang, tetapi tetap tidak menghilangkan batu bata merah kunonya. Ya, yang di sini juga sangat besar ya. Sangat besar ya. Ini kelihatannya sangat lebar, tapi ini memang sudah patah ya. Sudah tidak utuh lagi dan kelihatannya memanjang ke sini Kang. Nah, memanjang. Kalau kita lihat teman-teman ya. Nah, ini masih tatanan juga ya dan memanjang ke sana. Tapi kelihatannya tatanan baru memang kan ya. Iya, kelihatannya memang tatanan batu baru. Tapi gini Kang. Orang-orang dulu itu walaupun menata lagi itu tidak ngawur. Betul. Apakah memang dulunya memang seperti ini, terus ambrol, akhirnya ditata lagi dengan bata merah kuno yang tersisa ya, itu ditata mungkin semirip aslinya. Iya betul, karena ada sesuatu dorongan, dorongan batin mungkin ya. Itu pasti, karena leluhur itu Kang, tidak semua orang, Ada kadang juga kepala desa, kadang kepala dusunnya mendapatkan sebuah bisikan atau wangsit lewat mimpi, itu berbagai macam Kang. Ini seperti bukan. Nah, ini juga ya. Nah, sekali ini kelihatan juga batu kali ada di sini. Bisa jadi dulu di sini ada sebuah arca mungkin kalau kita lihat. Beberapa ya, atau mungkin sudah hilang. Oke, kita coba sebelah sini ya. Ya mungkin perlu kita tahu bahwa Delanggu itu banyak sekali ya peninggalan-peninggalan seperti yang ada di Kademangan itu ya. Ya, yang konon di situ merupakan sebuah istana. Nah, jadi nanti pun kita teman-teman ya akan mencoba menguli di daerah Delanggu ini. Kita mencari sisa-sisa peninggalan di era Majapahit ataupun sebelumnya. Itu sudah ada di sini. Iya betul. Jadi di Delanggu ini juga cukup unik Kang. Tanah Delanggu Mojokerto ini sangat unik karena banyak juga temuan-temuan atau peninggalan-peninggalan itu yang sebelum Majapahit. Nah, ada apa? Apakah memang tempatnya sangat subur ya? Atau tempatnya sangat strategis? Yuk, kita akan masuk. Ya, seperti tempat ini Kang. Kalau kita lihat memang ya, melihat batu batanya ini ukurannya super jumbo ini. Mirip jadi dengan peninggalan Erambusindo ini. Betul. Kita akan bersihkan sedikit ya. Nah, ini seharusnya mungkin ya ini juga punden atau tapi bagi yang mempercayainya ya, karena kalau kita lihat tidak ada bunga, tidak ada semacam dupa ya. Biasanya tempat-tempat seperti ini itu dibuat punden sama warga. Tapi ini kenapa? Nah, ini teman-teman ya, ini yang jadi pertanyaan ini makam kan? Ini makam. Iya. Yang jadi pertanyaan ini di atas ini makam. Kalau memang ini sebuah bangunan candi atau apa, kenapa kok ada makam? Nah, ya, itu kan gini loh, banyak sekali kita jumpai teman-teman ya. Ada sesuatu yang disembunyikan ya, itu pasti atasnya pasti dikasih makam gitu. Ada juga yang di punden-punden warga itu juga banyak menyimpan misteri di bawahnya. Kebanyakan yang kita temui itu adalah sebuah candi atau struktur-struktur candi yang dulunya itu mungkin tempat suci ya. Nah, ini sangat lebar sekali itu yang sampai pegang itu. Ini apa mungkin sebuah prasasti yang aus ini? Bisa jadi kan ya? Nah, itu kelihatannya memang prasasti. Kalau ini hanya sebuah makam, ya, tentunya kita candi bebatuan andesit seperti batu candi ini kita tidak akan menemukan. Ya. Seperti itu. Karena ini ada dua. Nah ini, yang ini kan. Ini pas sekali seperti batu yang bisa dipakai candi. Ada pelipitnya ini. Nah, itu sebagai tempat ruas-ruas untuk memperkokoh kan ya. Betul. Ya. Namun sayang sekali sudah aus memang. Sudah rusak ya. Mungkin batu bata kunonya juga sangat besar, sangat lebar ya.
Kalau ini melihat dari ukurannya, ini bukan di era Majapahit kan? Iya. Kalau Majapahit itu tipis tapi lebar Dan juga beragam. Oh iya, ini ada yang tuwipis kayak gini ya? Iya, yang ini juga. Nah. Tuwipis ini. Ini berapa senti nih kan? Ada yang unik juga ya ternyata. Tipis ya. Apa ini digunakan generasi ya, dari sebelum Majapahit sampai Majapahit dipergunakan atau diperbaiki. Ini sangat besar sekali, seperti ini sangat Besar. tebal ya. Dan ini kelihatannya besar, ini patah. Sangat luar biasa sekali ya. Kalau ini ya Kang, kalau misalnya kita mencoba untuk melapor ya, entah di bawah kita ini ada sebuah struktur bangunan candi juga kita tidak tahu ya. Betul. Yang jelas kan kenapa di sini ada serpian-serpian batu candi seperti ini yang dibuat untuk batu nisannya. Nah, ini juga sangat besar. Nah, ini batu candi juga. weh, ini batu candi, ini bukan bata ini ya. Bukan bata. Ini batu andesit teman-teman. Batu andesit. Besar. Beragam. Iya. Berarti bisa jadi gini. Ini kan semi pegunungan ya. Jadi kalau di pegunungan saya pastikan kebanyakan bangunan candi itu dari batu andesit semuanya. Ya. Itu di dataran tinggi. Kalau di dataran rendah itu kebanyakan yang ada di daerah Mojokerto itu terbuat dari bata merah. Itu bangunan candi lah. Kalau misalnya tengah-tengah antara pegunungan dan daratan itu mungkin campuran Kang. Iya ya. Batu andesit dan batu bata merah seperti ini. Dan ini sangat besar sekali loh teman-teman. Sangat besar yang ini. Tidak tahu ini apakah makam sungguhan atau makam kamuflase agar tempat ini tidak tambah rusak. Iya. Jadi yang ke sana ya Kang, yang memang ditutupi dengan mitos ya, dengan cerita-cerita yang serem. Tidak tahu di sana ada apa teman-teman. Kita tidak bisa ke sana, memang sangat terlalu bahaya. Dan tidak ada orang yang berani ke sana sampai sekarang Kang ya? Sampai sekarang. Oh, iya. Itu menurut cerita-cerita mitos dari warga setempat ya. Gimana? Kita kembali atau gimana? Ya. Oke, mungkin ini tadi sesuatu yang sangat luar biasa yang kita telusuri. Sebuah tempat yang kalau kita lihat ini memiliki sebuah cerita-cerita yang sangat luar biasa sekali ya. Mungkin juga dari era-era sebelum era Majapahit dan juga mungkin dari era Majapahit ya, atau mungkin diteruskan sampai era Majapahit ya. Nah, dari sini kita bisa melihat peninggalan-peninggalan ini membuktikan bahwa dulu leluhur kita juga mempunyai peradaban yang maju sebagai bentuk bangunan yang kokoh ya, walaupun peralatan belum semodern saat ini ya. Mungkin cukup sekian perjalanan kita hari ini. Apabila nanti ada salah kata, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pelada ya, kita juga manusia biasa yang mungkin kurang akan wawasan bersejarah. Nanti kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.